Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri AA yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita ada dalam lindungannya. Di dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah umat terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengingkari utusannya dan melakukan berbagai penyimpangan yang telah dilarang Tuhan. Berikut adalah 5 kaum pembangkang yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan. Yang pertama, Bani Rasib. Mereka adalah keturunan Kabil, putra Nabi Adam alaihissalam. Dalam kisahnya, Bani Rasib dahulu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki 5 orang kebanggaan yang sangat soleh dan menjadi panutan. Pada saat 5 orang kebanggaan mereka wafat, setan membisikkan ke telinga Bani Rasib untuk mendirikan berhala di majelis-majelis mereka dan menamakannya sesuai nama 5 orang itu. Lama-kelamaan mereka menyembahnya dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diutuslah Nabi Nuh alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan misi mengajarkan tauhid supaya mereka kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena sudah buta mata hatinya, Nabi Nuh berdakwah selama 3 generasi dan hanya memperoleh 70 orang pengikut dengan tambahan 8 anggota keluarganya. Setelah Nabi Nuh alaihissalam tidak lagi meyakinkan kaum Bani Rasib karena sudah putus asa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk membuat kapal di atas gunung. Kemudian Allah menenggelamkan musyrikin Bani Rasib, termasuk Kan'an, putra Nabi Nuh alaihissalam yang durhaka, dan menyelamatkan kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kaum Ad adalah suatu kaum yang disebutkan dalam suku kuno yang pernah mendiami wilayah Yaman. Memiliki tubuh yang besar dan kuat, dikenal sebagai kaum yang hidup dengan amat nyaman dan sejahtera. Kehidupan mereka makmur karena dilimpahi dengan ladang pertanian yang terhampar subur dan hijau, hewan ternak yang sehat dan banyak, serta aliran air yang melimpah dan segar. Namun kenikmatan dan berbagai berkah yang dilimpahkan kepada kaum Ad tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti kaum Nabi Nuh sebelumnya, mereka menyembah berhala, patung buatan mereka sendiri yang diberi nama Samud dan Al-Hattar. Dengan alasan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hud alaihissalam yang merupakan cucu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Hud menyeru kaum Ad agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia juga menegaskan tidak meminta imbalan kepada mereka atas dakwahannya. Meski beberapa kali Nabi Hud berdakwah, kaum Ad tidak memperdulikannya dan terus menyembah berhala. Mereka beralasan karena kepercayaannya yang dianutnya itu sudah menjadi turun-temurun. Setelah sekian lama upayanya dalam berdakwah kepada kaum Ad, Nabi Hud kemudian memasrahkan sikap mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjawab doanya, kemudian memerintahkan Nabi Hud dan para pengikutnya untuk pergi. Selepas Nabi Hud pergi, ajab benar datang menimpa mereka. Kaum Ad binasa karena terkena angin dingin yang sangat kencang berlangsung selama 7 malam 8 hari. Sejak saat itu, riwayat kaum Ad berakhir. 3. Kaum Samud adalah kaum yang diutus kepada mereka seorang nabi yang bernama Nabi Soleh alaihissalam. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa mereka masih keturunan dari kaum Ad. Sebelum bermukim di Jazirah Arab, kaum Samud menetap di Arab bagian selatan. Mereka sama seperti pendahulunya, yaitu kaum Ad yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya.
Meskipun Nabi Soleh didustakan dan diingkari oleh kaum Samud, namun beliau tetap berdakwah mengajak untuk beriman kepada Allah semata. Hingga kaum Samud merasa bosan dengan ajakan Nabi Soleh dan meminta untuk didatangkan bukti atas kebenaran kerasulannya. Nabi Soleh kemudian berdoa agar diturunkan mukjizat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya dengan mengeluarkan unta dari batu, dan hal itu merupakan hal yang mustahil dilakukan. Setelah nampaknya mukjizat tersebut, ternyata hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman dan sebagian besar lainnya tetap dalam keadaan kufur. Nabi Soleh memberi peringatan kepada mereka agar tidak mengganggu untanya. Tetapi karena kaum Samud mulai jengkel dengan pantangan dan peraturan terhadap unta tersebut, mereka dan 9 pembesar kaum Samud berencana untuk membunuh unta itu. Ketika Nabi Soleh mendengar kabar untanya telah dibunuh, beliau sangat bersedih dan memberi peringatan kepada mereka agar adanya azab yang Allah turunkan. Bukannya merasa takut, mereka malah menantangnya, kemudian menunggu selama 3 hari. Di hari pertama, wajah mereka menguning, dan di hari kedua, warna wajah kembali menjadi merah. Dan di hari ketiga, berubah lagi menjadi hitam. Dan pada hari keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka semua dengan menimpakan azab dari tanah berupa gempa besar beriringan dengan suara halilintar yang menggelegar. 4. Kaum Sodom, yaitu sekelompok orang yang hidup di masa Nabi Lut alaihissalam. Dalam Al-Quran dikisahkan bahwa kaum Sodom adalah kaum yang biadab dan dikenal sebagai kaum yang memiliki perilaku menyimpang. Mereka tinggal di kota Sodom, sebuah kota yang terletak di perbatasan Yordania dan Palestina sekarang. Awal mulanya kota ini merupakan kota besar dan dikaruniai banyak kelebihan, serta penduduknya hidup bergotong royong sehingga sangat makmur. Namun, itu semua tidak membuat mereka taat kepada Allah. Sebaliknya, mereka kufur terhadap Allah dan melakukan berbagai kemaksiatan hingga melakukan perbuatan maksiat yang belum pernah dilakukan manusia di bumi zaman itu, yaitu melakukan homoseksual dan lesbian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut untuk berdakwah kepada mereka, mengajak bertaubat dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perilaku penduduk Sodom yang sudah melampaui batas. Namun, mereka malah menghiraukannya, bahkan mencemoohkan dan berkata bahwa Nabi Lut datang karena ada maksud tertentu. Setelah bertahun-tahun berdakwah, tidak ada dari mereka yang beriman mengikuti ajaran beliau. Bahkan mereka berani mengusir Nabi Lut dari kota Sodom. Kemudian Allah menyuruh Nabi Lut untuk meninggalkan kota tersebut karena azab akan menimpanya. Setelah Nabi Lut keluar, kota itu diajab oleh Allah dengan gempa bumi yang begitu dahsyat, angin kencang yang bertiup dari segala arah, dan hujan lebat disertai petir yang membuat batu berterbangan. 5. Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Raja ini dikenal sebagai pemimpin zalim dengan kekuasaan yang sangat besar dan kuat. Fir'aun merupakan sebuah gelar raja-raja di zaman Mesir kuno. Para ahli meyakini bahwa nama Fir'aun di masa Nabi Musa adalah Ramses II. Dia menindas, memperbudak, dan bertindak sewenang-wenang terhadap golongan Bani Israel yang berasal dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam karena alasan dia tidak menyukainya. Ramses II memerintah kepada rakyatnya untuk selalu taat dan menyembah dirinya. Bahkan
ia juga menuntut para prajuritnya agar membunuh setiap bayi laki-laki yang ada di wilayah kekuasaannya karena ia takut akan ramalan tentang anak laki-laki yang kelak akan menghancurkan kerajaannya. Bani Israel pada awalnya merupakan bagian dari kelompok masyarakat terbaik Mesir selain suku Kipti. Namun sayangnya mereka dipimpin oleh seorang raja yang zalim. Karena kezaliman sudah melampaui batas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihissalam. Ia menerima risalah sebagai seorang nabi yang mempunyai dua misi utama. Pertama, menyelamatkan kaum Bani Israel dan berdakwah ketauhidan kepada Fir'aun. Bani Israel yang cukup menderita akibat penindasan Fir'aun dan cukup merasakan penganiayaan. Hidup dalam ketakutan di bawah pemerintahan Fir'aun yang kejam. Mereka berduyun-duyun datang kepada Nabi Musa agar mengeluarkan dari Mesir. Kemudian berjalanlah rombongan Bani Israel menuju Baitul Maqdis yang dipimpin oleh Nabi Musa. Ketika sampai di pantai lautan, mereka kebingungan harus berbuat apa karena sudah tidak ada lagi jalan. Kemudian Allah memberi ilham kepada Nabi Musa agar mengetuk lautan dengan tongkat. Dengan kekuasaan Allah, tiba-tiba laut terbelah menjadi jalan yang bisa dilewati. Mereka berjalan dengan sangat cepat, diselimuti rasa takut karena Fir'aun mengikuti dari belakang. Setelah Bani Israel telah sampai di pantai laut seberang dan Fir'aun masih di tengah lautan, akhirnya Allah menutup jalan tersebut dengan air dan berubahlah menjadi lautan seperti sedia kala.